Saya mulai dengan negara Kuba. Negara yang terletak di Amerika Tengah ini berada di kawasan perairan, yakni tepat di sebelah timur kota Meksiko. Memasuki fase awal setelah tergulingnya Batista Castro hanya menjadi panglima tertinggi, sementara jabatan presiden diberikan pada Dr. Manuel Urrutia Leo, seorang hakim liberal yang melepaskan diri dari pemerintahan Batista pada 16 Februari 1959. Setelah pengunduran diri Miro Cardona, Fidel Castro disumpah sebagai Perdana Menteri tanggal 17 Juli 1959. Fidel Castro mendesak Presiden Urrutia untuk mengundurkan diri setelah melakukan sabotase terhadap revolusi. Bertahun-tahun setelah kekuasaan, pada Februari 1960 mendatangi persetujuan untuk membeli minyak dari Uni Soviet. Minyak milik Amerika Serikat di Kuba menolak untuk memproduksi minyak pada tahun 1960. Eisenhower mengurangi kuota impor gula Kuba menjadi 700 ton. Lebih dari 1 juta rakyat Kuba kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat, membentuk komunitas anti-Castro di Miami, Florida. Presiden Dwight Eisenhower memutuskan hubungan dengan Kuba pada tanggal 3 Januari 1961. Dan pada tahun 1961, rakyat Amerika melakukan kampanye besar-besaran. Setelah tahun-tahun berlalu, terjadi krisis misil di Kuba. Ketegangan antara Castro dan Amerika Serikat semakin kuat selama terjadi krisis misil di Kuba 1962. Amerika Serikat melakukan blokade di perairan internasional. Pemerintahan Amerika Serikat memandang instalasi senjata nuklir Uni Soviet yang berjarak tempuh 90 mil dari selatan Key West sebagai sebuah tindakan agresif dan ancaman bagi keamanan Amerika. Nikolai Sergeyevich Leonov yang akan menjadi jenderal dalam Direktorat Intelijen KGB dan kepala Deputi KGB Soviet di Fakta Warsawa, menjadi penerjemah Castro untuk berkontak dengan Rusia. Amerika Serikat tidak mengancam Kuba secara terbuka, tapi Amerika Serikat terlibat dalam kegiatan-kegiatan rahasia yang terencana. Amerika Serikat pun mendukung kelompok-kelompok teroris anti-Castro di Miami dan serangan mereka terhadap Kuba. Pada April 1980, lebih dari 10.000 orang Kuba menyerbu kedutaan besar Peru di Havana untuk memperoleh perlindungan politik. Keruntuhan Uni Soviet pada 1991 merupakan pukulan ekonomi yang dahsyat bagi Kuba, menyebabkan eksodus pencarian perlindungan lainnya yang tidak terkendali di Amerika. Pada 1994, yang berhasil ditekan sehingga hanya beberapa ribu setahun di bawah perjanjian Amerika Serikat dan Kuba. Insiden Teluk Babi berkaitan dengan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang pasti menyangkut dengan Kuba pada saat itu. Fidel Castro menjadi pemimpin Kuba saat tahun 1999 berhasil mengkudeta pemerintahan Fulgencio Batista. Fidel Castro merupakan diktator Kuba yang paling dimusuhi pemerintah Amerika Serikat. Hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba memanas saat Fidel Castro pada tahun 1960 menjalin kerjasama dengan Uni Soviet. Melalui CIA, Amerika Serikat kemudian menyusul rencana untuk mengguling Fidel Castro. CIA melatih, mempersenjatai orang-orang Kuba, dan orang-orang Kuba lah kemudian menjadi pasukan CIA. Selanjutnya ada dampak dari Partai Komunis di Brasil. Brasil adalah salah satu sebuah negara anti komunis yang menjadi salah satu benteng dari dunia barat. Sebelum tahun 1947, Partai Komunis yang anggotanya berjumlah 150.000 orang membuat Partai Komunis di Brasil ini menjadi partai yang memiliki anggota terbesar di Amerika Latin. Keberadaan partai ini dapat dikatakan membahayakan pemerintahan di Brasil, karena partai ini merebut kekuasaan dengan jalan kekerasan. Hingga pada tahun 1949 sampai 1950, Partai Komunis dibubarkan karena melakukan gerakan revolusioner. Eurico Gasper yang berasal dari Partai Sosial Demokrat yang pada saat itu memegang pemerintahan memutuskan untuk membubarkan Partai Komunis di Brasil karena dianggap membahayakan. Setelah dibubarkan, Partai Komunis ini hanya menjadi gerakan bawah tanah. Pada tahun 1949 sampai 1950, Partai Komunis yang hanya mampu menjadi gerakan bawah tanah ini mencoba melakukan gerakan-gerakan revolusioner, namun berhasil diatasi dengan segera oleh pemerintah. Adanya partai yang membahayakan pemerintah di Brasil mengakibatkan sedikitnya partai politik oposisi yang berdiri di Brasil. Selain melarang banyaknya partai berdiri di Brasil,
trauma akan adanya partai komunis di Brasil yang memiliki anggota cukup banyak dan cukup membahayakan pemerintah ini membuat Brasil menjadi negara yang anti komunis. Masalah Brasil tidak memiliki garis-garis perbatasan yang jelas dengan negara-negara tetangganya. Negara-negara yang berbatas dengan Brasil adalah Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru, Kolombia, Venezuela, dan Guyana. Banyak penduduk Brasil yang hidup di wilayah perbatasan seperti Sungai Parana, daerah Itiabu, dan sebanyak 37.000 orang Brasil tinggal di kawasan pesisir. Dampak Brasil pula mulai menggelar latihan-latihan maupun kegiatan-kegiatan yang berbau militer seperti menimbulkan khawatiran dan kecurigaan bagi negara berbatasan dengan Brasil seperti Venezuela dan Peru. Venezuela menuduh Brasil akan menyerang negara tetangganya bila mereka menjadi komunis. Masalah penggunaan energi nasionalnya sekitar 45% dari minyak bumi, 33% dari kayu, 18,4% dari tenaga hidroelektrik, dan 3,6% dari batu bara. Pada tahun 1974 diperkirakan Brasil membutuhkan 900.000 barel minyak dalam sehari. Negara Brasil hanya mampu menghasilkan 180.000. Walaupun cukup banyak ditemukan sumber minyak lain. Brasil mencoba menjalin hubungan dengan Libya dan Kuwait. Begitu juga ketika Brasil mengadakan persekutuan anti komunis dengan Bolivia dan Chili. Brasil menginginkan minyak bumi dan gas alam yang dimiliki oleh Bolivia. Saya akan melanjutkan dari Eriko Wijaya, yaitu tentang krisis energi. Dampaknya adalah Brasil harus menganggarkan banyak biaya untuk minyak. Begitu juga dalam menjalin hubungan dengan Libya dan Kuwait. Brasil harus rela menanggung beberapa konsekuensi politik. Masalah tanah. 1. Masalah. Pemerintah Medici berniat membangun jalan raya melintasi daerah Sangraduro dan São Marcos. Kedua daerah ini merupakan daerah yang subur. Tentu saja orang-orang India menentang rencana ini. 2. Dampak. Orang-orang India yang merasa hanya diambil ini pun menantang pemerintah untuk bertempur secara fisik. Meksiko. Pada tahun 1976 terjadi pergantian pemimpin di Meksiko, yaitu Presiden Luis Echeverría digantikan oleh Presiden José López Portillo. José Portillo merupakan seorang ahli hukum dari Partido Revolucionario Institucional. Portillo selama pemerintahannya lebih bersifat introvert daripada ekstrovert, kurang kaufinistik, lebih menitik beratkan pada bidang ekonomi. Dalam bidang politik dalam negeri, pada tahun 1978 Portillo mengesahkan berdirinya 3 partai baru, salah satunya Partai Komunis yang telah memberikan 100 kursi bagi golongan oposisi dalam parlemen. Dalam tahun 1978, Meksiko dapat menghasilkan 1,4 juta barel minyak bumi per harinya. Dari jumlah 1 juta barel digunakan untuk keperluan dalam negeri dan selebihnya diekspor. Meksiko tidak ikut OPEC. Itu disebabkan oleh alasan ekonomis, yaitu Meksiko dapat leluasa atau bebas daripada kekuatan-kekuatan pasaran minyak yang umumnya didominasi oleh negara-negara Arab dan Timur Tengah. Tetapi kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai unsur stabilitas politik dalam negeri, sehingga mendorong Meksiko untuk tetap berhati-hati dalam masalah. Di bidang politik luar negeri, hubungan Meksiko-Amerika Serikat lebih ditinggalkan setelah kunjungan López Portillo ke Amerika Serikat antara tanggal 13 sampai 17 Februari 1977. Bahkan, Meksiko menunjukkan kesediaannya untuk menjadi perantara memperbaiki hubungan Amerika Serikat. Hubungan dengan Meksiko Spanyol yang sudah terputus selama 40 tahun dirintis kembali. Bolivia. Negara Bolivia adalah salah satu negara yang ada di kawasan Amerika Latin yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi hal ini tidak dapat diimbangi dengan sumber daya manusianya. Adapun masalah yang dihadapi oleh negara Bolivia setelah merdeka, yaitu dalam bidang politik terjadinya konflik antar negara Bolivia dan negara Brasil mengenai wilayah perbatasan serta batas-batas wilayah teritorial antara kedua negara. 1. Dampaknya, munculnya konflik antar negara Bolivia dan negara Brasil yang disebabkan oleh masalah batas-batas wilayah teritorial serta mengenai wilayah perbatasan antara negara Bolivia dan negara Brasil. 2. Penyelesaian. Untuk mengatasi konflik ini, kedua pihak yang bersengketa
bersengketa, baik itu negara Bolivia maupun negara berhasil melakukan suatu perundingan diplomasi, yaitu menghasilkan suatu perjanjian Petropolis pada November 1903. Yang kedua adalah adanya konflik antara negara Bolivia dan negara Paraguay mengenai wilayah perbatasan serta batas-batas wilayah teritorial antara kedua negara. Satu, dampaknya munculnya perang Chaco pada tahun 1932 sampai 1935 antara negara Bolivia dan negara Paraguay karena masalah wilayah perbatasan. Dua, penyelesaian. Untuk mengatasi konflik ini kedua pihak yang bersengketa, baik negara Bolivia maupun negara Paraguay, melakukan suatu perundingan diplomasi yang pada akhirnya menghasilkan suatu perjanjian, yaitu Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan pada tanggal 9 Juli 1938 yang diadakan di Buenos Aires. Konflik Kolombia dengan Venezuela. Pada mulanya Venezuela dan Kolombia merupakan sebuah negara, namun pada pertengahan abad ke-15 Venezuela memutuskan untuk menjadi negara sendiri lepas dari pemerintah Kolombia sejak terjadi Perang Dingin. Terjadinya konflik antara Venezuela dan Kolombia. Satu, pemerintah Kolombia memberikan izin penempatan pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia yang memuat Hugo Chavez marah. Dua, dukungan Venezuela terhadap pemberontakan yang berhaluan sosialisasi komunis di Kolombia, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia.